Object Oriented Programming. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming. Jadi, apa sih Object Oriented Programming? Atau kita bisa kenal dengan singkatan OOP. Jadi di dalam OOP ini merupakan metode pemrograman atau gaya pemrograman yang fokus pada kelas dan objek. Jadi kalau tipe pemrograman yang kita kenal kayak biasanya itu tipenya itu prosedural. Jadi dalam prosedural itu kodenya itu dieksekusi secara urut ya dari awal sampai akhir gitu. Dan ada banyak fungsi-fungsi gitu. Kayak seperti ini contohnya. Ada integer, terus dieksekusi jadi luas persegi luas persegi panjang adalah luasnya berapa gitu. Nah, sedangkan OOP itu ada kelas-kelasnya. Jadi nanti kita akan pelajari tentang apa sih itu kelas, apa sih itu objek gitu. Nah, di OP itu di sini ada 6 poin ya. Ada banyak, tapi kita nggak akan belajar semuanya karena tentu saja waktunya nggak akan cukup ya. Dan di sini akan saya jelaskan yang penting-penting aja, seperti kelas dan objek, encapsulation, terus, dan lain-lainnya. Untuk slide pertama di sini ada kelas dan objek. Jadi apa sih kelas dan objek itu? Ibaratnya gini, kelas itu adalah sebuah blueprint. Jadi kayak cetakan kayak cetakan kue gitu. Nah, di sini kita mempunyai blueprint. Blueprint sebuah mobil. Jadi kita bisa membuat mobil apa aja dengan menggunakan blueprint itu. Seperti di sini. Kita bikin Mercedes dengan warna hijau, BMW dengan warna biru, Audi dengan warna oranye. Nah, ketika ketika objek-objek ini, ketika mobil-mobil ini itu namanya objek. Jadi Mercedes hijau itu namanya objek, BMW biru itu juga termasuk objek, Audi oranye itu juga termasuk objek. Jadi ibaratnya gitu. Nah, seperti ini. Misalnya dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah benda. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metode seperti penggerak dan rem. Kelas itu seperti blueprint untuk membuat objek. Dan gak cuman namanya aja ya yang bisa kita ganti, dan gak cuman warnanya juga, tapi kita bisa ganti misal bannya ada berapa, kecepatannya berapa, beloknya itu kayak gimana. Itu banyak banget yang kita bisa tambahkan, edit-edit, nah gitu. Nah, ini pengertian tentang objek. Jadi udah aku jelasin ya tadi ya. Objek itu hasil dari blueprint tadi gitu. Jadi sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Nah, kita telah membuat kelas bernama car tadi ya. Terus kita bisa gunakan itu blueprint itu untuk membuat objek gitu. Nah, untuk membuat objek car, kita bisa melakukannya dengan cara pertama tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek, lalu kita gunakan kata kunci new. Contohnya kayak gini. Nama kelasnya, nama objeknya, terus kita kasih sama dengan new, terus nama kelas kurung kayak gini. Nah, proses membuat objek baru seperti ini itu namanya instantiate atau membuat objek dari sebuah kelas. Kita lihat contohnya seperti ini. Oke, di sini ada dua kelas ya. Pertama kelas car, terus ada dua variabel di sini. Ada warna, tipe datanya string, langsung dikasih nilai orange. Terus ada speed atau kecepatan, tipe datanya integer, nilainya 300. Nah, habis itu kita membuat uh, objek baru dari blueprint car tadi yang di sini.
Dan di sini terlihat dua objek yang telah kita buat ya. Jadi car namanya apa? Di sini my obj atau my object ya. My obj sama dengan new car kurung titik koma. Nah, ini satu line kode ini merupakan instantiate yang dinamakan instantiate. Nah, selanjutnya ada car Audi. Sama ya. Jadi kita membuat dua objek bernama myObj dan Audi. Terus di sini ada codingan untuk menampilkan informasinya ya, menggunakan console.writeLine myObj.speed. Nah, ini untuk mengakses variabelnya tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat objek terus kita mau menampilkan variabelnya tadi, kita bisa menggunakan nama objeknya tadi ditambahkan dengan titik lalu nama variabelnya. Kayak ini, myObj.speed. Jadi nanti outputnya adalah 300. Karena di sini langsung kita kasih nilai ya 300. Itu. Dan di bawahnya juga sama. Karena uh, objek yang kita buat itu sama dengan nilai yang sama juga, maka Audi.warna dan myObj.warna itu sama-sama orange. Gitu. myObj.speed sama Audi.speed itu sama-sama 300. Jadi kalian bisa cek, kalian bisa coba kedua objek ini mempunyai nilai yang sama. Terus di sini ada kelas fruits atau buah-buahan ya. Terus kita kasih dia variabel nama, tipe datanya string, namanya mangga. Terus harganya 10.000. Nah, di sini ada function, ada fungsi yang menampilkan detail buahnya gitu. Jadi fungsi ini, detail buah ini kita bisa menampilkannya di main ini ya gitu. Jadi kita bisa membuat kayak tadi misal ini kan membuat mobil ya. Nah, kalau kita mau membuat buah sama juga. Berarti ini fruits. Kita kasih nama misal namanya my fruits gitu atau apa terserah. Sama dengan new fruits kurung kayak ini terus titik koma. Terus untuk menampilkan detail buahnya kita bisa kayak seperti ini. Console.writeLine. Terus tadi namanya misal my fruits ya. My fruits titik fungsi yang kita atau variabel yang kita mau tampilkan itu apa. Karena kita mau menampilkan fungsinya, jadi kita bisa mengetikkan detail my fruits titik detail buah. Jangan lupa kurungnya ya, kurungnya tetap diikutin gitu. Kalian bisa coba ya, kayak seperti ini. Habis itu ada round 2 topik encapsulation. Apa sih encapsulation itu? Jadi encapsulation itu tuh sebuah pengubah akses yang digunakan untuk mengatur tingkat akses atau visibilitas untuk kelas, method, dan properti. Jadi yang perlu teman-teman perhatiin ya, di sini tuh ada beberapa yang dinamakan access modifier. Jadi public, private, protected, internal itu tuh namanya access modifier. Nah, yang perlu kalian perhatiin itu public sama private-nya dulu. Dan jadi untuk protected sama internal itu nanti dulu aja ya. Karena yang sering kita gunain nanti bakal public sama private. Nah, fungsinya apa sih public sama private itu? Dan mengapa public private itu penting untuk encapsulation? Jadi gini, untuk public itu dapat diakses untuk semua kelas. Misalnya di sini kita punya kelas laptop namanya Nitro, terus stringnya CPU, terus ada VGA,
Oke, tanda tanya di sini tuh untuk agar string ini tuh bisa bernilai kosong ya teman-teman gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Terus di sini ada detail laptop, ada fungsi detail laptop ya untuk menampilkan semua variabel-variabel ini kayak merek, CPU, VGA gitu. Nah, yang perlu diperhatiin di sini public semua ya. Di sini public, public, public. Nah, ada satu yang nggak ada ini, nggak ada publicnya. Nah, kalau dia itu langsung string merek ini, nggak ada public atau private, dia otomatis jadi private. Nah, yang public kan dapat diakses untuk semua kelas. Nah, untuk private itu dia cuman kelas ini doang yang bisa mengakses gitu. Nanti kita pelajari. Jadi kita pelajari yang public dulu. Nah, di sini contoh cara mengakses public. Nah, di sini kita buat laptop baru ya, namanya Acer dengan fungsi codingan instantiate yang kayak tadi ya, yang ada new-nya. Nah, kita beri nama Acer.cpu-nya, Acer.cpu dengan nama Intel i7. Nah, ini tuh kita mengakses variabelnya teman-teman. Jadi CPU tadi itu akses modifiernya itu public ya, public, VGA-nya juga public. Nah, kita mengakses variabel tadi untuk mengedit namanya gitu. Kita edit namanya jadi Intel i7, lalu VGA-nya juga kita edit jadi Nvidia GTX 1050. Yang awal yang awalnya tadi kosongan, kita kasih nilai gitu. Terus kita tampilin detail laptopnya menggunakan fungsi detail laptop kayak seperti ini. Nah, sedangkan untuk private itu hanya bisa diakses oleh satu kelas itu sendiri gitu. Jadi kelas laptop ini, di sini kita lihat ada private integer harga. Jadi harga ini karena dia bersifat private, dia nggak bisa diakses dari objek lain. Karena ini hanya bisa diakses oleh kelas ini sendiri gitu. Seperti contohnya ini. Nah, karena kita mau mengakses data private, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan fungsi, teman-teman. Jadi kayak gini. Di sini kan harganya private ya. Berapa ini? 1.500.000 ya atau 15 juta ya? 15 juta, Ding. Jadi harganya 15 juta. Nah, kita mau uh, menampilkan detail laptopnya. Nah, kita mau menampilkan harganya, teman-teman. Karena kita nggak bisa mengakses langsung harganya, misal pakai my laptop titik harga, itu nggak bisa. Tapi kita bisa menggunakan fungsi. Kita bisa mengakalinya itu menggunakan fungsi. Jadi di sini ada detail laptop. Fungsinya ini mempunyai akses modifier public gitu. Jadi kita bisa mengakses fungsi ini untuk mendapatkan nilai harganya gitu. Jadi di sini console.writeLine harganya itu harga ini ya, harga ini. Gitu. Jadi harganya itu 15 juta gitu. Jadi tanpa kita mengakses si harga yang bersifat private ini, tanpa kita mengedit-editnya atau mengaksesnya, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan fungsi gitu, tanpa harus mengutak-utak ini gitu. Terus bagaimana kalau mengeditnya? Misal kita kasih harganya jadi 10 juta gitu. Nah, sama, kita bisa mengeditnya menggunakan fungsi set harga. Nah, ini set harga. Ini juga bersifat public. Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini dengan menerima parameter baru, harga baru. Jadi harga yang ini tadi 15 juta,
kita ganti dengan harga baru tadi. Misal harga barunya itu 10 juta. Jadi eh, kita panggil fungsi ini nanti dengan harga barunya berapa, 10 juta misalnya, 10 juta masuk ke sini, yang awalnya 15 juta jadi 10 juta gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bikin laptop baru ya, namanya laptop Acer, new laptop. Terus kita mau set harganya. Oh, di sini 20 juta ya teman-teman. Jadi yang asalnya 15 juta jadi 20 juta. Terus kita tampilkan detail laptop. Itu teman-teman. Jadi di sini ada public method, Acer.public method. Jadi public method di sini itu untuk menampilkan private method. Jadi kita juga bisa menampilkan fungsi yang bersifat private juga gitu. Nggak cuma variabel kayak gini, tapi fungsi juga bisa. Ini fungsinya bersifat private ya. Console.writeLine private method. Jadi kalian nggak mungkin bisa mengakses private method ini langsung karena nanti akan error karena ini bersifat private ya. Jadi kalian harus mengakalinya dengan menggunakan fungsi tadi. Kita bisa mengakalinya dengan menggunakan fungsi public method yang access modifiernya public juga gitu. Isinya private method itu. Jadi enggak secara langsung tapi menggunakan istilahnya apa ya? Istilahnya kayak pihak ketiga gitu. Nah, itu untuk public dan private. Jadi public dan private itu tuh sangat penting buat keberhasilan encapsulation. Mengapa penting? Karena nanti saat kita mau ngoding di gamenya ya, akan sangat penting buat kita untuk menjaga variabel-variabel tertentu, misalnya variabel uh, attack, damage, yang bersifatnya, yang sifatnya misalnya sifatnya itu penting, jangan sampai diubah gitu. Itu menggunakan private, bisa menggunakan private gitu. Karena misalnya nih kalau kita kolaborasi sama teman-teman yang lain ya, kita mau kita ngoding nih, terus nggak sengaja ada yang ganti nilai attack-nya gitu, asalnya 10 jadi 5 gitu. Nah, itu bisa dicegah dengan penggunaan private ini gitu teman-teman. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Terus ada lagi nih, misal adanya aku mau jelasin object oriented programming tapi di dalam Unity-nya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa variabel dan satu function ya teman-teman. Jadi di sini ada attack, ada miname, ada health. Terus di sini access modifiernya itu public semua teman-teman. Ini yang perlu diperhatiin ya. Jadi kita punya kelas enemy, variabelnya 3 dan ini public semua. Terus ada function, di sini juga public gitu. Nah, kalau misal kita lihat di Unity-nya, nah sini aku udah punya objek kosongan yang aku udah kasih script di drag and drop aja. Nah, ini kelihatan semua teman-teman. Attack-nya berapa, enemy name-nya siapa, health-nya berapa, itu kelihatan semua karena ini public teman-teman. Nah, misal kalau aku ubah nih, asalnya public jadi private. Nah, ini attack-nya private-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, hilang ya yang tadi variable attack-nya yang awalnya kelihatan jadi hilang. Nah, itu juga fungsi dari private teman-teman. Jadi variabel kalian itu enggak terlihat di dalam Unity editornya. Nah, gitu. Itu fungsinya private juga. Nah, terus bagaimana kalau kita punya variabel private, kita nggak mau nih
eh, variable attack ini diakses sama kelas-kelas yang lainnya gitu. Tapi kita masih pengen variable attack ini kelihatan di Unity-nya gitu. Kelihatan di Unity-nya, terus kita mau ngedit-ngedit juga di dalam Unity-nya gitu. Terus caranya gimana dong? Nah, ada salah satu cara. Kalian bisa kasih yang namanya serialize field. Nah, seperti ini. Sebelum private, kalian bisa kasih serialize field. Fungsinya buat apa? Kita coba lihat di Unity editornya ya. Nah, dia kelihatan. Nah, ini salah satu cara agar kalian tetap bisa eh, mendapatkan variable yang bersifat private, tapi bisa juga kelihatan di Unity editornya, teman-teman. Gunakan serialize field gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang materi object oriented programming. Tentunya masih banyak banget, masih banyak banget hal-hal mengenai object oriented programming yang perlu dipelajarin ya. Masih ada banyak banget dan kalian bisa explore sendiri, eh, bisa explore di YouTube, di website, di W3 School itu resource banyak sekali. Kalian bisa pelajari tentang itu ya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman.